Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini akan diadakan pembawaan lagu, yaitu mengenai Maulid Nabi dengan diiringi qasidah. Dipersilahkan kepada anak-anak yang bertugas. Beserta Bapak Ibu guru yang bertugas dipersilahkan. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para alim ulama, wabil khusus kepada Al-Ustaz Masyruqi, sambutan acara yang keempat Mau'idhah Hasanah. Acara yang kelima yaitu penampilan juara-juara lomba-lomba memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah dan juga memperingati Bulan Bahasa tahun 2020. Acara yang keenam terakhir penutup yaitu doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara pada hari ini Al-Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Hadianto. Kepada Bapak Hadianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa saddaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima.
wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat isi Al-Quran membawa berkah kepada qori khususnya dan kepada kita pada umumnya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semarak bulan bahasa. Sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan Ketua Panitia Peringatan Maulid kepada Bapak Supriyanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Ponggok, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu karyawan Kepala TU yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 2 Ponggok yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya dari perwakilan kelas dan OSIS yang saya banggakan. Pertama mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada siang hari ini dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan puncak bulan bahasa dalam keadaan sederhana, dan kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salat salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang akhir zaman yang telah memberikan tarbiyah kepada kita semua, dan semoga kita nanti di akhir zaman, di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anak yang hormati, sebelum saya lanjutkan, monggo hidangan yang telah disajikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak dinikmati. Nanti kalau ada kekurangan dari panitia mohon maaf ya besarnya. Kemudian yang pertama, saya selaku panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dan mewakili panitia Semarak Bulan Bahasa, pertama mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu panitia dalam melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Semarak Bulan Bahasa, khususnya kepada tim dekorasi maupun sarana perlengkapan. Soalnya kemarin rencana saya akan menghadap ke barat, tapi siang oleh tim dekorasi dan perlengkapan dibalik menghadap ke timur, ternyata ya lebih bagus. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim dekorasi dan perlengkapan. Semoga amalnya, kegiatannya, jerih payahnya menjadi amal hasanah bagi semua, dan semua yang membantu juga mendapatkan amal hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan anak-anak saya hormati, pada hari ini peringatan Maulid Nabi dan Semarak Bulan Bahasa ini dihadiri oleh Bapak Ibu guru UPT SMP Negeri Ponggok semuanya, ditambah dengan dari perwakilan kelas sejumlah 27 siswa, dan juga dari perwakilan OSIS itu 6 siswa, juga dari para juara. Untuk juara 1, 2, 3 dari 4 lomba 12 siswa. Untuk itu ini kelihatannya alhamdulillah juga sudah kompak. Semoga dalam acara ini nanti kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin anak-anak yang saya hormati, saya selaku panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan mewakili Puncak Bulan Bahasa ini, semoga apabila dalam melaksanakan kegiatan ini ada kekurangan sana sini, karena saat ini kan masih pertama kali kita melaksanakan peringatan yang melibatkan siswa, dan acara ini nanti insyaallah akan disiarkan tunda kepada semua siswa, dan nanti semua siswa akan membuat rangkuman untuk kegiatan keagamaan. Dan nanti mohon kepada semua Bapak Ibu guru dan anak-anak, setelah acara mauidhah, acara inti ini dimohon tetap di tempat, soalnya nanti ada penampilan dari siswa-siswa untuk juara 1. Nanti juara 1 adzan juga tampil, juara 1 puisi juga tampil, juara 1 pidato, dan nanti yang terakhir penampilan dari juara 1 Bapak Ibu guru yang mengikuti lomba kemarin. Setelah itu nanti semoga acara ini dapat lancar dan semoga nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak dan Ibu hadirin anak-anak yang saya hormati, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari panitia, mohon maaf. Kekurangan memang dari panitia, karo kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Ponggok kepada yang terhormat Bapak Sulistiono SPD MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar imun kita meningkat, kita harus mengeluarkan energi-energi yang di dalam ini merupakan suatu kekuatan
dan dorongan kepada kita untuk beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan PT SMP Negeri 2 Ponggok, yang saya cintai, saya banggakan, anak-anak baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang mewakili teman-teman kalian untuk hadir pada acara pada pagi hari ini. Segenap panitia pelaksana baik kegiatan peringatan Maulid Nabi maupun peringatan Bulan Bahasa 2020, yang saya hormati pula, mengawali apa yang akan saya sampaikan, mari saya ajak panjenengan semua, anak-anak semua, Bapak Ibu semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Semakin banyak kita bersyukur, insya Allah akan ditambah terus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga akan menjadi pendorong dan pemicu untuk beraktivitas, beramal dan beribadah yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Berikutnya sholawat dan salam semoga tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Ini perlu ditanamkan kepada kita semua, yang insya Allah kita anut ajarannya, kita ikuti tuntunannya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, sehingga insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, mendapat pertolongan dan syafaatnya, khususnya di hari akhir ketika tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain yang bisa menolong kita. Insya Allah kita akan ditolong oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak sekalian, atas nama pribadi, pimpinan dan segenap keluarga besar UPT SMP Negeri 2 Ponggok, yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan dibantu oleh anak OSIS, mungkin segenap panitia peringatan Maulid Nabi dan panitia Bulan Bahasa yang telah merencanakan, melaksanakan kegiatan dari awal hingga akhir, yang pada pagi sampai siang hari ini adalah puncaknya. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan dilaksanakan dan kita peringati atau kita laksanakan puncaknya pada saat ini, nanti benar-benar membawa manfaat yang berkah, membawa berkah untuk kita semua, untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita di masa pandemi, sehingga nanti akan bermanfaat untuk perkembangan pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu dan anak sekalian, pernyataan pemerintah bahwa masa pandemi atau wabah virus corona belum selesai, walaupun kita sudah masuk pada era new normal atau kehidupan normal yang baru. Tetapi dengan mengkombinasikan situasi dan kondisi, pada siang hari ini atau pagi hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi sekaligus puncak acara
peringatan bulan bahasa. Kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini secara sederhana, bukan berarti secara kecil. Mohon maaf, nanti tolong dicamkan pada kita semua, peringatannya secara sederhana, tapi sederhana tidak sama dengan kecil. Ini penting karena saya ingat pesan seorang kiai yang pernah ngaji pada peringatan Maulid, jangan sekali-kali kita punya niat meringati atau peringatan Maulid Nabi kecil-kecilan, yo mulutan cilik-cilikan ae, ini jangan sampai. Jadi kita sederhana, tetapi mari kita niatkan bersama-sama bahwa kita mengadakan peringatan secara besar-besaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang secara kebijakan pemerintah sebenarnya siswa belum masuk, tetapi kita ambil kebijakan melalui perwakilan. Nah, yang belum bisa hadir nanti bisa mengikuti kegiatan ini melalui siaran video yang akan ditayangkan, di-share kepada seluruh siswa. Kalau tidak masa pandemi, insya Allah kita biasanya peringatannya seluruh warga hadir di lapangan, ada panggung yang sudah kita siapkan baik juga, sehingga kita bisa meriah, bisa secara besar-besaran. Sekali lagi, ini tetap kita akui atau kita niatkan sebagai peringatan secara besar-besaran. Kemudian Bapak Ibu dan anak sekalian, kenapa Rasulullah Muhammad ini kita peringati hari lahirnya? Kalau para ulama, para tokoh-tokoh agama dan lain-lain kalau sudah meninggal itu biasanya yang diperingati adalah wafatnya. Yang pertama, insya Allah hari kelahiran dan hari wafatnya Rasulullah itu adalah pada hari dan tanggal yang sama. Yang kedua, Rasulullah adalah satu-satunya umat yang sudah dicatat dan kita yakini seluruh tindak tanduknya adalah benar sejak lahir. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi ketika lahir sampai meninggal, kita itu sebagai umatnya mengakui dan mempercayai bahwa apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dari awal, dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi lagi, dari kehidupan pribadi sampai kemasyarakatan dan sebagainya adalah sebuah hak atau fakta yang benar, tidak kita ingkari lagi. Sehingga sebelum lahir pun kita sudah mempercayai akan kebenaran dan kehadiran Rasulullah. Untuk itu, marilah peringatan pada pagi sampai siang hari ini kita maknai sebagai cinta kasih kita kepada Rasulullah, sebagai pengabdian kita kepada Allah dan kesetiaan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai umat yang insya Allah akan bersama-sama beliau, mudah-mudahan nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, Ibu dan anak sekalian, Pak Kiai Imam Masruki mana? Oh, monggo Pak Kiai. Lah, monggo pinarak lebet lah, ini tadi lupa belum saya sapa. Monggo ala Ustaz Kiai Imam Masruki. Wah, tak goleki malah. Monggo. Nah. Nggih, Al-Mukarram Kiai Imam Masruki, monggo minar. Saya lanjutkan. Nah, pada peringatan ini marilah setiap kita peringatan Maulid Nabi kita nanti akan mengenang sejarah dan perjuangan Rasulullah, mengikuti ajaran-ajarannya dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Insya Allah nanti akan dikupas oleh Ustadz Kiai Imam Masruki dari Sidoarjo. Ya. Oh, Sidoarjo hampir sama. Ya. Oh, Candirejo ya.
Langkapan. Wah, ini kok akeh men omah. Tak kira Sidoarjo. Kemudian Bapak Ibu, pada peringatan bulan bahasa saya sampaikan selamat kepada para pemenang lomba dalam rangka bulan bahasa, dan juga saya sampaikan selamat pada para pemenang lomba dalam rangka peringatan Maulid Nabi, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun yang dilaksanakan secara daring. Insya Allah tidak mengurangi makna daripada peringatan, karena memang harus dilaksanakan secara daring. Dan termasuk saya sampaikan selamat juga dari Bapak Ibu guru. Nah, ternyata juga tidak kalah dengan muridnya. Nanti ada penampilan, monggo nanti diikuti sebagai apresiasi kita terhadap para anak-anak dan Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi pada peringatan baik peringatan bulan bahasa maupun peringatan Maulid Nabi. Di samping itu Bapak Ibu dan anak sekalian, perlu saya sampaikan kebijakan pemerintah sampai hari ini masih belum ada info atau tanda-tanda akan adanya tatap muka untuk jenjang SMP. Untuk itu saya pesan, walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, tidak ada alasan untuk santai-santai atau tidak ada alasan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah apa adanya. Anak-anak harus semakin terpacu dan terpicu untuk berprestasi lebih tinggi. Kenapa demikian? Justru di rumah lah anak-anak punya kesempatan yang banyak, kesempatan di samping untuk belajar juga membantu orang tuanya dan membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Terkait adanya kesulitan-kesulitan, mohon nanti anak-anak bisa disampaikan kepada wali kelasnya atau guru mata pelajarannya. Ketika itu mengenai kesulitan secara teknik, bisa disampaikan kepada wali kelasnya. Kesulitan secara materi pelajaran bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Ketika sudah tidak bisa dipecahkan betul, tidak bisa dikomunikasikan lewat daring atau lewat jarak jauh, dipersilahkan anak-anak untuk bisa datang ke sekolah. Saya tanya matematika pada Pak Sukri, Pak nggak ngerti lewat ini. Bisa datang ke sekolah, tetapi tidak boleh rombongan. Ayo sak kelas bareng datang ke sekolah, ini yang tidak boleh. Yang ada kesulitan, silahkan datang ke sekolah, tetapi memang hanya 1-2 atau secara perorangan. Kalau mengenai paket data, pemerintah insya Allah sudah membantu melalui Kemendikbud yang sudah diperbantukan untuk anak-anak. Ketika itu sudah masuk dan hanya untuk belajar, insya Allah paket data itu cukup, sehingga tidak ada keluhan lagi masalah tidak punya pulsa data. Kemudian kepada Bapak Ibu guru juga saya sampaikan, terus dipantau perkembangan belajar siswa, khususnya yang masih ada kendala atau sering tidak on dalam belajar, itu benar-benar dicari secara daring. Kalau tidak ketemu tetap dicari secara luring, ya digoleki. Nah, sehingga kita memang tetap tidak akan lepas kontrol, tidak akan lepas komunikasi dengan seluruh siswa. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan anak sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi yang sudah diberikan kepada kita cukuplah sebagai ujian dan teguran kepada kita, dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan pada fitrahnya, sehingga kita akan kembali sehat, tidak ada kendala, dan selalu berbakti dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, beribadah kepada Allah dalam kondisi yang normal. Kemudian Bapak Ibu mensikapi kondisi inilah
bukti kecintaan kita kepada Rasulullah ketika di Perancis ada majalah yang mengekspos lagi tentang karikatur Nabi kita, ternyata reaksi yang diberikan oleh umat muslim seluruh dunia cukup luar biasa. Nah, terkait dengan itu kita tidak usah ikut-ikut, ya cukuplah kita memahami apa yang terjadi, kemudian kejadian itu kalau memang selayaknya tidak dilakukan dalam rangka ya mengusik ketentraman umat Islam di seluruh dunia, ya marilah kita berdoa kepada Allah, mereka-mereka yang mengusik ketentraman dan kedamaian kita ini segera diberikan kesadaran dan tidak akan mengulangi kegiatan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat kepada yang sudah memenangkan perlombaan-perlombaan. Mudah-mudahan yang sederhana itu nanti sebagai pemicu dan pemacu untuk prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulistiono. Semoga atas pesan-pesan beliau kita semua menjadi tambah semangat dalam belajar pada masa pandemi ini, dan juga semangat dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan Al-Ustadz Romo Yai Imam Masruki dari Ponggok. Kepada Romo Yai Imam Masruki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawallah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratal kiram wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak yai yang tansah kawula taati, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Ponggok, Bapak Sulistiono SPD MPD, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati SMP UPT SMP 2 Bagong yang saya hormati. Allahu Akbar, ngapunten kelingan kidul kan.
SMP 2 Ponggok nggih. Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMP 2 Ponggok ingkang kawula hormati, ngapunten sanget. Lan ugi kepada anak-anakku semuanya, perwakilan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bermuwajahah, bersilaturahim, berkumpul di aula UPT SMP 2 Ponggok dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, muassalamah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal yang hasanah yang membawa barokah manfaat maslahah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Amin. Shalawatullah wa salamuhu al makrumah bil azim tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Panjenenganipun ingkang beto yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni adanya ad-din al-Islam, wontenipun agama Islam, dan beliau yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamah. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu dan anak-anakku rahimakumullah, bahwasanya pada pagi hari ini kita bersama-sama yaitu memperingati kelahiran Rasulullah. Bahwasanya peringatan junjungan atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu rahmat dan nikmat yang sangat besar bagi kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita lihat bahwasanya nikmatnya, ini ngapunten kula campur nggih basane kula bahasa Indonesia bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Gusti Allah yang ngewe nikmat dumateng kula panjenengan sami itu sangat banyak sekali. Lek ngitung nikmate Gusti Allah sing diwehne awake dhewe kula panjenengan sami niku mboten saged ngitung. Wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan la tuhsuha, kita tidak bisa untuk menghitung. Sangke oke. Nikmat yang ada di dalam tubuh kita ini bila dikurangi sedikit kita juga akan merasakan sakit padahal mek titik. Lah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu nikmat bagi kita yang sangat besar. Kenapa? Karena kita terhindar dari alam pepeteng lek ngarane alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang menjadi hak kita, mana yang tidak menjadi hak kita, mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang, mana yang boleh dipandang, mana yang tidak boleh dipandang.
Lah Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Makanya dengan adanya hal tersebut kita perlu sekali mensyukuri adanya hal tersebut dengan kelahiran Nabi. Lah bentuk syukure piye? Bentuk syukurnya itu juga ada bermacam-macam. Mungkin wonten yang bersyukur dengan cara infak, dengan cara jariyah, dengan cara sedekah, atau dengan cara kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi, atau dengan cara apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau kita lihat niku kan wonten enten sing ngomong nih peringatan Maulud Nabi ki omongi bid'ah, ngoten nggih, bid'ah. Akan tetapi kalau kita melihat bid'ah itu kan ada dua ya, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi peringatan Kanjeng Nabi ini termasuk bid'ah yang hasanah. Wonten riwayat lain itu ada yang mengatakan sahabat menika tangklet tanya dumateng Nabi, Kanjeng Nabi menapa jenengan niku lho dina Senin karo dina Kemis kok poso? Lah Kanjeng Nabi jawab, lek dina Senin ki mengi dina kelahiranku, lek dina Kemis kuwi meng hari di mana saya diangkat menjadi Rasul. Makanya Kanjeng Nabi itu puasa Senin Kemis yang pada akhirnya kita semua juga ikut melaksanakan puasa Senin Kemis. Jadi ini termasuk suatu bid'ah hasanah. Nabi sebenarnya memperingati hari kelahirannya dengan caranya sendiri, tadi dengan cara poso. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan para sahabat itu sebenarnya juga menganjurkan untuk melakukan suatu peringatan Maulid Nabi. Contohnya sapa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menganjurkan, mengatakan man azuma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Sapa wonge barang siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi la yahruju minad dunya, ora bakal metu kon donya, maksudnya tidak akan keluar dari dunia, tidak akan mati dalam kondisi iman. Niku Ali. Lah Umar ugi mengatakan man azuma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Jadi barang siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti orang itu menghidupkan Islam. Abu Bakar juga mengatakan barang siapa yang infak 1 dirham untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, besok pada hari kiamat akan masuk surga bersama-sama dengan saya. Itulah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana peringatan ini dilaksanakan itu dalam sebuah riwayat tahun kedua Hijriyah. Itu melakukan suatu peringatan lek neng Arab kono ya jek neng di wilayah, tapi dengan perkembangan selanjutnya itu semangat hiroe wong Islam mengki pada waktu itu ki lemah. Akhirnya itu lemah, terus puncaknya karena lemah hirohnya, semangat siare wong Islam itu lemah di wilayah Arab sana, puncaknya
itu Masjidil Aqsa akhirnya dikuasai oleh orang-orang Eropa. Tapi untungnya di situ ada seseorang yang sangat terkenal dari sebenarnya itu dari wilayah Irak akhirnya memimpin wilayah Mesir, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau orang Eropa mengatakan Sultan Saladin. Melihat kondisi wong Islam lemah, akhirnya Sultan Saladin melakukan suatu peringatan. Kanjeng Nabi juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan termasuk perlombaan, perlombaan kaya ning kene juga melakukan suatu kegiatan perlombaan yang berhubungan dengan masalah kegiatan agama. Di sana juga melakukan, lah salah satunya apa? Melakukan suatu perlombaan menulis autobiografi atau sejarah kelahiran Nabi, remaja, dewasa, sampai diangkat Rasul sampai meninggal. Itu melakukan suatu perlombaan yang seperti itu untuk membangkitkan semangat siar daripada umat Islam. Yang pada akhirnya betul, orang yang memperoleh juara pada waktu itu adalah Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Barjanji. Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji. Iya, akhirnya itu dari hasil karyanya itu akhirnya sampai ke penjuru dunia, sampai ke daerah kula panjenengan sami. Biasane iki mengki salah satu peringatan Maulid niku nggih diwontenaken berjanjian tibaan, bahkan nanti kalau ada kelahiran anak, nek cah cilik lahir ngono kae kuwi ya tanggapne berjanjian niku. Lah ini untuk menggugah giroh semangate umat Islam pada waktu itu. Ternyata betul, setelah diadakan peringatan Maulid Nabi, orang Islam semangat, akhirnya Masjidil Aqsa bisa direbut kembali. Dan kalau kita lihat Sultan Saladin menikah kekuasaannya itu sampai ke wilayah Harumain. Harumain ini Mekah dan Madinah. Lah ini merupakan suatu kesempatan dari Sultan Saladin menganjurkan kepada seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji di sana, nanti bila sudah pulang ke daerahnya masing-masing, setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu dianjurkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku kalau melihat dari sejarah niku kalau ningali kok ngoten niku adanya peringatan Maulid Nabi. Dumateng kepada Bapak, Ibu dan anak-anakku rahimakumullah, bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kelahiran Rasulullah itu di wilayah Arab kan ada suatu peristiwa, yaitu Raja Abrahah, raja yang sangat bengis, yang sangat kejam, yang sangat sombong, itu kan mau meruntuhkan Mekah. Tapi karena kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Raja Abrahah dan rombongannya dihancurkan oleh burung ababil. Oleh burung ababil akhirnya hancur. Makanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dinamakan tahun gajah. Tahun gajah. Tapi nggih kuwatah peristiwa Nabi arepe lahir itu saja sesembahane kaum Majusi wonten Persia sing ratusan tahun iki
api ndak padam niku akhirnya padam. Tiang-tiang cagak-cagaknya, tiang-tiangnya kerajaan Romawi itu juga patah semua. Berhala-berhala di Ka'bah retak semua. Itu dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku peristiwa ini memang ada suatu peristiwa seperti itu, bahkan juga mengembirakan orang Quraisy. Suwaimah menika ki budake Abu Lahab. Kuwi ngwehi kabar, memberikan suatu kabar bahwasanya Siti Aminah melahirkan seorang putra. Sangke Abu Lahab ki suweneng, Suwaimah ki meng si budak ki mengi akhirnya dibebaskan. Jadi tidak menjadi budak. Itu dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita lihat dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil terus menginjak remaja, sejak kecil lahir bapaknya sudah nggak ada. Abdullah ayahnya sudah tidak ada. Jadi Kanjeng Nabi kuwi yatim. Terus umur 6 tahun Siti Aminah meninggal. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang tidak pernah punya kesalahan kepada kedua orang tuanya. Masalahnya apa? Cik neng kandungannya bapaknya sudah meninggal, umur 6 tahun urung balik, belum balik, ibunya juga sudah meninggal. Jadi orang yang tidak pernah punya kesalahan kepada orang tuanya. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, baik sampai umur 8 tahun. Lah setelah usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal, akhirnya ikut kepada pamannya nggih Abu Thalib, meloknya Abu Thalib, diasuh Abu Thalib sampai remaja, sampai berdagang, ikut kepada Siti Khadijah pada waktu itu usia 25 Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Terus usia 40 diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Terus setelah itu zamannya Ammul Husni. Jadi tahun kesusahan Pak itu. Dikatakan tahun kesusahan ini apa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad menikah ditinggal pamane Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dengan kesusahan yang seperti itu, akhirnya kalau di riwayat lain Allah itu menghibur kepada Nabi Muhammad SAW, dilaksanakanlah Isra Mi'raj. Bar kuwi iki pane wong saiki nu dijak rekreasi, direkreasine dihibur. Lah Kanjeng Nabi karo Gusti Allah ling ngibur di Isra Mi'rajne, didudoi daerah tempat-tempat termasuk Baitul Ma'mur niku dibahas wonten masalah Isra Mi'raj. Nah, itulah kehidupan Nabi Muhammad sejak kecil sampai dewasa, sampai Kanjeng Nabi menikah, diangkat menjadi Rasul, sampai Rasulullah itu meninggal, itu sebagai uswatun hasanah. Makanya wau kula aturaken laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Kanjeng Nabi
itu jadi atau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya atau aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad, jejak-jejak Rasulullah mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal itu merupakan suatu uswatun hasanah, suri tauladan. Kanjeng Nabi dilahirkan untuk merubah akhlak kita semua supaya menjadi akhlakul karimah. Nabi Muhammad itu orang yang selalu benar. Ada toh sifat wajib Nabi Muhammad itu ada yang tahu, anak-anak ada yang tahu sifat wajib Kanjeng Nabi ki anak piro? Jajal ngacung sahabat nganu iki murah nek guyone ya. Sifat wajib Kanjeng Nabi itu ada nek sang roh ora bocah-bocah ngacung jajal makarimal akhlak. Ada 4 apa apal ora? Apa papat ki apa? Apal? Apa? Sidik, amanah, tablek, fatona. Sidik ki apa? Benar. Amanah dapat dipercaya. Tablek itu menyampaikan, fatonah itu pinter atau cerdas. Makanya kalau kita semua itu mencari figur, saya sekarang itu zamannya kan zamannya bocah-bocah ngoten itu kan zamannya apa nih? Kalau yang diidolakan artis ngoten nomor jenenge. Ngefan. Nah, ngefan iki sajane ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo terus ngefan sing anu sing ndak jelas. Ini sebenarnya jangan ngefan karo Kanjeng Nabi. Mahabbah, lebih cintalah kepada Rasulullah. Ojo ngefan ini zaman saiki kan seperti itu. Ngefan yang lain karena jelas-jelas Rasulullah itu nanti bila kita semakin dekat, bila kita itu nanti mengikuti apa yang telah dibawa Rasulullah, kita besok akan mendapat syafaat pada hari kiamah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kok ngefan kiliane. Nanti mungkin anak-anak yang masih muda-muda itu nanti titikoi kelahirannya Nabi enggak roh, titikoi mungkin nuzulul Quran enggak ngerti, titikoi masalah rojabiyah enggak tahu. Tapi mungkin kalau masalah peringatan hari Valentine, hari-hari yang lain, mereka akan lebih hafal. Lah lek ngono kuwi piye tentang syafaat Rasulullah yang akan kita nanti-nantikan. Makanya supaya kita lebih dekat kepada Rasulullah, mahabbah lebih cinta kepada Rasulullah, kita harus lebih banyak-banyak untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nggih lho. Wong Gusti Allah lho ya solawat. Nggih mboten? Lah nggih Gusti Allah niku kan selawat wonten Al-Qur'an niku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wong-wong sing iman wis digoleki. Wong ora Islam kok mboten ya ayyuhal muslimun ngono ya. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang padha iman. Bersolawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam sejahtera kepada Kanjeng Nabi. Jadi niku, makanya awake dhewe niku kon ngokeh-ngokehne sholawat kepada Kanjeng Nabi supaya kita itu lebih dekat kepada Rasulullah. Lah sholawat ki akeh, sebenarnya banyak. Nggih lho, kuwatah to enek sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan niku. Enek sholawat inggih munjiat biasane dingge donga. Enek sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim iki sholawat sing kuwi iki wajib diwaca lek pas awake dhewe kula panjenengan sami salat tahiyat akhir kuwi. Enek sholawat Nuril Anwar. Terus enek Allahumma sholli ala sayyidina Nuril Anwar nika. Terus enek selawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima hulika nika. Enek selawat Fatih. Terus yang kenton-kenton ini yang terakhir-terakhir niki ada selawat niku tibil kulub. Selawat omongin nggih kesehatan, nggih nambani tombo ati lan tombo kesehatan. Semoga niki ini yang terakhir bentuk kita cinta kepada Rasulullah. Selain kita memperingati, juga kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Marilah kita melakukan sholawat bersama-sama. Kita melakukan sholawat napa namanya tibil kulub niku ya nggih, terutama dengan adanya corona yang memwabah di dunia ini. Kau sareng-sareng Saudara, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mekaten ingkang saged kula aturaken
Mbebilih wonten kelepatan kula njen pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Acara inti pada hari ini telah tersampaikan. Semoga hikmah mau'idhah hasanah dalam rangka memperingati maulud Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kepada anak-anakku, siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Ponggok untuk kelas 7, 8 maupun 9, yaitu merangkum hikmah mau'idhah hasanah yang telah disampaikan Al-Muharram Romoyai Imam Masruki. Tugas ditulis, dirangkum di buku tulis, dan nanti difoto diserahkan kepada guru mata pelajaran agama masing-masing sebagai peningkatan karakter keagamaan. Acara yang selanjutnya